Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat bersama dengan keluarga di rumah. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 24 Maret 2021 kita bisa berkumpul kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari Senin yang lalu kita sudah belajar tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pelajaran yang ke-10, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah akan bertambah nikmatnya, mengingkari nikmat Allah akan berkurang nikmatnya. Dan telah kita juga pelajari tentang nikmatnya bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita. Seluruh nikmat, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apa saja yang datang dari yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di halaman 132 di situ disebutkan bahwa bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi bersyukur yang sempurna adalah menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kita memiliki mata, nikmat mata kita ucapkan alhamdulillah, kita gunakan untuk kebaikan. Kita nikmat kaki, alhamdulillah, itu nikmat besar. Kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita gunakan untuk kebaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan bersyukur ya. Rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Apa yang dimaksud kufur nikmat? Kufur nikmat ialah tidak menyadari, tidak mengakui, bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkannya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia tidak mengakui nikmatnya. Pokoknya saya pintar ya karena saya rajin belajar, saya seperti ini karena begini dan begini. Dia sandarkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kebalikan dari bersyukur, artinya kufur nikmat, tidak menyadari, atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di Al-Qur'an surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat. Jadi para peserta didik yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian pasti sudah tahu apa manfaat bersyukur. Itu di halaman 133 yang telah kalian tulis di hari Senin. Di bukunya disebutkan ada 7. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Bersyukur akan tambah nikmat kepada kita. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan selalu mengingat kita. Orang yang bersyukur, alhamdulillah, Allah akan selalu mengingatnya. Yang keempat, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, orang yang rajin bersyukur, alhamdulillah, terhindar dari sikap sombong. Artinya dia tidak menyandarkan keberhasilannya kepada dirinya, tapi dia mengucapkan alhamdulillah, saya bisa pintar seperti ini, saya bisa banyak rezeki seperti ini,
karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang bersyukur hati kita menjadi lapang, tenang dan bahagia. Jadi para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah. Coba lihat di tugasku di situ ada gambar. Di gambar 10.5 ada seorang anak yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dia mencuci pakaiannya. Setelah itu dia berdoa kepada Allah. Kemudian di gambar 10.6 seorang anak sedang sholat, yang mana sholat merupakan tanda syukur yang utama seorang muslim. Jadi kalau ada seorang muslim yang rajin sholat, berarti itu tanda bahwa orang itu telah memiliki sifat syukur. Tinggal dia tambahkan sifat-sifat yang lainnya. Demikian para peserta didik yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Di situ di halaman 134 ada sikapku. Aku harus bersyukur setiap saat, tidak boleh mengeluh. Ingat, harus bersyukur setiap saat, tidak boleh mengeluh. Nah, di situ ada lagu bersyukur, nada lagu bangun tidur. Ya, coba lihat di situ. Sebutkan, mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Itu ya lagunya, lagu bersyukur, nada lagunya bangun tidur. Kalian tentunya sudah hafal ini dari kecil. Bangun tidur, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu nada lagunya. Tapi ini diganti dengan mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Alhamdulillah. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga penjelasan singkat ini bisa kita pahami bersama-sama. Kemudian peserta didik Allah Subhanahu wa taala, latihan kalian hari ini hanya sedikit ya, di halaman 135. Di halaman 135 insyaallah aku bisa, dan ayo berlatih 1. Jadi hanya sampai di ayo berlatih 1. Silahkan dikerjakan, ditulis di bukunya, dipoto, kemudian dikirimkan ke WA Ustadz. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan menghubungi nomor Ustadz. Demikian para peserta didik yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan kalian di rumah tetap bersemangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.